Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Riyadi, calon guru penggerak angkatan 9. Saat ini saya bekerja di unit kerja SMK Negeri 2 Purwodadi, Kabupaten Gerobokan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai tugas 1.1.A.8. Koneksi antar materi, yaitu kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kerangka fase pembelajaran modul 1.1. Yang pertama, mulai dari diri, yaitu membuat refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, eksplorasi konsep, yaitu untuk memperdalam pemahaman kita mengenai konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, ruang kolaborasi, yaitu sebuah ruang untuk berkolaborasi dengan sesama CGP untuk mengeksplorasikan nilai-nilai luhur sosial budaya di daerah untuk menebalkan laku kekuatan kodrat murid sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Yang keempat, demonstrasi kontekstual, di mana peserta CGP harus mendesain suatu strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asal. Yang kelima, elaborasi pemahaman. Di dalam elaborasi pemahaman ini dilakukan dengan menyajikan berbagai pertanyaan yang mengenai materi refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara yang akan dibahas bersama instruktur. Yang keenam adalah koneksi antar materi. Di dalam koneksi antar materi ini harus membuat kesimpulan dan juga membuat refleksi pengetahuan dan pemahaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baik, selanjutnya tentang asas pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya dalam hidupnya. Sedangkan pengajaran merupakan sebuah proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Selanjutnya, intisari pemikiran pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, sistem Among, yaitu mendidik dengan pola momong, ngemong, asah, asih, asuh, cinta kasih, dan kekeluargaan. Yang kedua, berhamba pada anak, yaitu menjadikan anak sebagai subjek pembelajaran, bukan objek pembelajaran. Pembelajaran ini sepenuhnya berfokus pada apa yang dibutuhkan oleh siswa. Yang ketiga, budi pekerti. Budi pekerti, watak, atau karakter merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemajuan sehingga menimbulkan tenaga. Keempat, kodrat alam dan kodrat zaman, yaitu mendidik dengan memperhatikan minat dan bakat murid serta selaras dengan perubahan zaman. Yang kelima, bermain adalah kodrat anak, mendidik dengan metode kesenian, permainan, outbound yang dapat menyenangkan sesuai kodrat anak. Yang keenam, adanya trikon yang meliputi continue atau melestarikan, konvergen atau menerima secara terbuka. Yang ketiga, konsentris atau memadukan. Yang ketujuh, tri pusat pendidikan yang meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang kedelapan, trilogi kepemimpinan yang meliputi
ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani. Baik, selanjutnya mengenai hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini. Yang pertama, pembelajaran belum 100% berpusat pada murid. Yang kedua, pembelajaran lebih berfokus pada konten project daripada memahami karakteristik murid. Yang ketiga, murid belum memberikan feedback yang sesungguhnya terhadap pembelajaran saya. Yang keempat, belum maksimalnya refleksi dalam membuka pembelajaran maupun menutup pembelajaran. Baik, selanjutnya hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini. Saya tersadar akan kesadaran hati nurani saya untuk menuntun serta meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada murid sesuai konteks dan kebutuhan. Selanjutnya, fokus tentang karakteristik dan proyek pembelajaran murid. Yang ketiga, selalu menekankan respon yang positif untuk membangun kerjasama yang baik. Dan yang keempat, saya sadar dan harus selalu memotivasi dan menuntun murid dalam setiap proses refleksi pembelajaran. Selanjutnya, mengenai hal yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di antaranya. Yang pertama, saya harus menuntun serta meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada murid sesuai dengan konteks dan kebutuhan. Hal ini saya ciptakan sebuah desain untuk membagi elemen dan pembagian kelompok serta urutan putaran diskusi maupun praktik. Jadi di dalam kelas maupun di dalam laboratorium ini saya sudah membagi project belajar student center learning berdasarkan elemen atau klaster sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi. Misalkan ini kelompok 3, ini job 1 atau putaran 1 itu nanti ada C ya, sistem kelistrikan, kemudian job selanjutnya nanti ada sistem pelumasan, ada sistem sasis, kemudian selanjutnya job keempat ada sistem bahan bakar bensin konvensional, dan job kelima itu ada sistem mekanisme katup. Jadi nanti dari kelompok 3, 2, kemudian 5, 4, 1 itu berputar sesuai dengan pembagian yang sudah saya sajikan ini. Selanjutnya, saya harus fokus mengenai karakteristik dan proyek pembelajaran di dalam kelas. Nah, dengan cara apa? Nah, saya membuat instrumen penilaian karakteristik murid yang meliputi aspek kognitif, aspek afektif atau karakter, sikap, kemudian aspek kognitif atau pengetahuan, kemudian aspek psikomotorik atau keterampilan. Nah, sebagai contoh di sini instrumen afektif atau karakter maupun sikap ya saya sajikan di dalam tabel ini yang meliputi ada kedisiplinan, kemudian sopan santun, percaya diri, tanggung jawab, komunikasi, kemudian kejujuran dan lain sebagainya. Begitu juga untuk instrumen kognitif itu meliputi bagaimana nanti menjawab soal nomor 1, soal elemen 2 dan seterusnya. Kemudian untuk instrumen psikomotorik ini mengenai keterampilan yang dimiliki para murid di dalam praktikum sesuai dengan pembagian elemen maupun pembagian kelompoknya yang meliputi harus tepat waktu, kemudian persiapannya seperti apa, prosesnya seperti apa, kemudian hasil akhir dari media praktik itu seperti apa. Yang selanjutnya yaitu saya harus selalu menekankan respon yang positif untuk membangun kerjasama yang baik, memotivasi dan menuntun murid dalam setiap proses refleksi pembelajaran. Selanjutnya saya harus
menyampaikan kepada diri saya sendiri maupun kepada anak-anak untuk selalu berkomunikasi dengan baik terhadap apa yang sedang menjadi topik diskusi dalam pembelajaran. Harus memiliki motivasi dan rasa ingin tahu dengan hal yang baru. Ketiga, melatih dan memberikan kesempatan murid untuk berpendapat yang bersifat logis dan kritis. 4. Memberikan kesempatan murid untuk menyampaikan kritik dan saran yang membangun. 5. Memberikan kesempatan murid untuk memahami dan menganalisis ulang terkait tema yang sedang dibahas. 5. Memberikan kesempatan diskusi antar kelompok secara kolaboratif dan kompetitif. Terakhir, selalu memberikan kesempatan murid untuk merefleksi apa yang sudah dibahas dan apa yang sedang dibahas dan merencanakan apa yang akan dibahas. Ya, dengan adanya refleksi tersebut, harapannya ke depan itu saya dapat mengembangkan pola menuntun pembelajaran yang berpusat pada murid sesuai dengan konteks dan kebutuhan. Yang selanjutnya, dapat mengembangkan proses memahami karakteristik murid dalam proyek pembelajaran. Yang ketiga, dapat mengembangkan kebiasaan untuk memberikan respon yang positif terhadap perkembangan murid untuk membangun kerjasama yang baik. Yang keempat, dapat mengembangkan dan menuntun murid dalam setiap proses refleksi pembelajaran yang menyenangkan dan berdampak. Selanjutnya, dari harapan itu saya harus bisa mencapai dan tercapainya suatu kolaborasi yang berkelanjutan antara murid dengan guru atau pendidik untuk menginisiasi makna pendidikan dan pengajaran yang mengedepankan moralitas, intelektual, serta berbudaya sosial dalam rangka menciptakan dan mencapai segala kekuatan kodrat yang ada pada murid agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat itu dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya dalam kehidupan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.